Kita bahas lagi ya soal terkait kasus Dr. Richard Lee yang dilaporkan oleh Doktif melalui perwakilan pengacaranya yaitu inisial HH ya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran dua pasal yaitu perlindungan konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Nah, babak baru di kasus Dr. Richard Lee ini, kemudian pengacara Tony R masuk sebagai pengacara Dr. Richard Lee. Apa sih yang membuat Tony RM ini mau bergabung dalam jajaran tim pengacara DRL? Setelah saya telusuri dan saya pelajari dari beberapa sidang yang lalu ya, dari cara Tony RM bertanya kepada para saksi-saksi dan menjelaskan suatu hal terhadap majelis hakim, di sini saya menilai ada beberapa keunggulan ya. Ini. Tapi saya bersikap netral ya. Kita bicara soal terkait pengacara versus JPU, oke? Menurut saya di kasus DRL ini JPU-nya kurang greget. Padahal JPU adalah perpanjangan tangan dari penyidik Polda Metro Jaya yang telah membuat laporan tersebut P21 sehingga DRL dijadikan tersangka dan kemudian berkas P21 lalu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Negeri Tinggi Tangerang Banten yang sudah memasuki agenda sidang. Nah, minggu lalu itu adalah agenda sidang yang menghadirkan beberapa saksi ya, di antaranya saksi pelapor, kemudian saksi seorang dokter, kemudian ada saksi-saksi dari pegawainya Doktif dan juga dari orang yang mengaku telah membeli produk Dr. Richard Lee. Nah, ini kesimpulan saya ya secara pribadi setelah melihat persidangan beberapa kali tersebut ya. Ada kesimpulan yang dikatakan oleh salah satu pengacara DRL bahwa tidak ada tindak pidana ya di kasus ini. Kenapa? Karena saksi pelapor dalam BAP-nya itu mengatakan tidak ada kerugian material. Nah, ini jadi pertanyaan buat pengacara DRL. Kalau tidak ada kerugian material, kenapa membuat laporan sehingga membuat Dr. Richard Lee akhirnya duduk di ruang sidang dengan status sebagai tersangka, kan begitu, oke? Karena sudah sidang, artinya dia terdakwa sekarang. Tetapi pengacaranya mengatakan tidak ada tindak kriminal, tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya. Kenapa inisial HH tersebut yang seorang pengacara kemudian melaporkan Dr. Richard Lee? Tetapi penjelasan saksi pelapor tersebut mengatakan bahwa itu adalah perwakilan dari Dr. Samira atau Doktif yang menyuruh dia untuk melaporkan. Tetapi pengacara DRL mengatakan dalam LP tersebut, Dr. Samira pun mengatakan tidak ada kerugian secara material yang dia alami sebagai pelapor. Lalu kenapa membuat laporan? Nah, hal ini kan harusnya ditanyakan kepada Doktif nanti ya di sidang agenda hari Kamis. Kamis minggu ini kemungkinan besar Doktif akan bersaksi di persidangan, oke? Kemudian menurut hasil persidangan kemarin juga, ternyata produk yang dilaporkan oleh saksi pelapor tidak dibeli di official shop resmi milik DRL, melainkan di Grabashop. Belum ada kepastian sampai detik ini. Apakah Grabashop merupakan reseller atau melakukan kerjasama untuk menjual produk-produk Dr. Richard Lee? Ini harusnya dari Grabashop pun memberikan klarifikasi, ya, karena dari pihak DRL mengatakan diduga kuat itu bukan produk resmi dari Richard Lee, melainkan produk orang lain yang memang banyak dan mirip beredar di masyarakat. Kan begitu. Ini harus ada uji lab. Apakah produk yang di Grabashop adalah sama dengan produk yang dijual oleh Richard Lee? Ya, ini keunggulan DRL, saya akui. Karena pengacaranya hebat-hebat kemarin. Makanya saya bilang di awal, JPU-nya kurang greget. Ya. Kemudian, tentang barang bukti. Ya, pengacara Tony RM ini sangat kritis. Dia bertanya kepada beberapa saksi yang hadir, apakah barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sama dengan barang bukti yang disita oleh penyidik, yang diberikan kepada penyidik. Karena takutnya barang bukti saksi A, barang bukti saksi B, barang bukti saksi C itu kemudian disimpulkan barang buktinya sama satu. Jadi yang dihadirkan di sidang itu seolah-olah barang buktinya hanya satu. Makanya di sidang kemarin
pengacara Tony RM meminta majelis hakim untuk menunjukkan barang bukti yang dimaksud oleh salah satu saksi, yaitu Dokter Nanang. Karena dalam penjelasan Dokter Nanang, dia bersama dokter melakukan unboxing ya. Jadi ada produk di unboxing, kemudian stikernya dilepas, dikotok. Jelinya Pak Tony RM bertanya, apakah barang bukti yang di unboxing tersebut adalah barang bukti yang sama yang ada di JPU? Kemudian Pak Tony meminta majelis hakim untuk menunjukkan kembali. Dan setelah ditunjukkan di depan majelis hakim, ternyata ya produk tersebut stikernya masih menempel, belum dibuka. Jadi kita bingung, apakah stiker ini waktu di unboxing oleh Doktif kan dibuka, kemudian ditempelkan lagi, baru dijadikan sebagai barang bukti. Itu belum ada penjelasan. Makanya kita tunggu penjelasan Doktif di sidang lanjutan hari Kamis. Nih besok nih, Kamis, Doktif pasti hadir ya, karena kemarin-kemarin kan umroh. Kemudian apa lagi? Saksi pelapor maupun saksi yang lainnya banyak mengatakan lupa, bahkan tidak tahu terhadap apa yang mereka buat dalam laporan tersebut. Padahal kan saksi pelapor ini membuat BAP, saksi Tiffany, saksi Nong gitu kan, termasuk Dokter Nanang. 4 orang ini banyak mengatakan tidak tahu dan saya lupa, padahal mereka harusnya sebelum sidang itu sudah harus siap. Mereka harus ingat dengan jelas apa-apa saja yang pernah ditanyakan oleh penyidik waktu membuat BAP. Karena kemudian semua pertanyaan itu kembali ditanyakan oleh beberapa pengacara Dr. Richard Lee, dan ini fakta persidangan. Jadi yang saya bahas fakta persidangan ya, bukan personal Doktif dan DRL, oke? Kemudian apa lagi? Kasus ini kan laporannya bermula terkait overclaim atau penempelan stiker. Tapi persoalan overclaim, penempelan stiker itu belum dibahas secara mendetil. Apakah ini menunggu Doktif atau apakah menunggu para ahli ya? Jadi kemungkinan besar nanti akan ada 2 ahli. Ahli dari JPU dan ahli dari Richard Lee ya. Saya penasaran kesaksian Doktif besok Kamis itu bagaimana ya, menghadapi pertanyaan dari sekitar 12 tim pengacara dari Dr. Richard Lee. Kemudian apalagi nih yang seru di sidang kemarin? Saksi Tiffany ditanya oleh Pak Tony RM, apakah Anda mengalami kerugian setelah memakai produk dari DRL? Dia mengatakan setelah mengkonsumsi WT itu dia muntah. Kemudian dia konsultasi kepada dokter. Dokternya menyarankan untuk menghentikan mengkonsumsi WT. Tetapi kemudian apa? Setelah dia berhenti mengkonsumsi, dia tetap mengalami muntah. Nah, artinya ada kemungkinan lain yang menyebabkan dia muntah. Ternyata karena lagi sedang dalam kondisi mengandung atau hamil. Nah, jawaban-jawaban seperti ini kan jadi celah ya bagi pengacara DRL untuk meringankan tuntutan JPU, oke? Kemudian terkait DNA salmon dan lain-lain yang katanya membuat muka bengkak, berdarah dan iritasi, itu juga tidak ada hasil lab forensik. Jadi akan dianggap sebatas cerita saja. Harusnya ketika membuat laporan, seorang saksi pun harus membuat hasil uji lab dulu. Ini muka saya pernah rusak, pernah bengkak, pernah berdarah karena menggunakan produk tersebut. Itu akan kuat di persidangan. Tetapi jika tidak ada, itu hanya akan dianggap sebagai cerita saja tanpa ada bukti. Ingat, di pengadilan ini harus ada bukti yang kuat ya. Makanya saya bilang, saya greget sama JPU ya. Kalau saksi-saksi selanjutnya begitu terus jawabannya, kemungkinan besar DRL akan menang di sidang ini. Oke, kita bahas lagi nanti lanjutannya.